Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah lanjutan pengalaman SEREMPKL di rumah sakit. Aku selingin dulu di kisahnya Agus dan Roni sedikit sebelum masuk ke cerita Sasa. Waktu mereka ketakutan pas naik sepeda terus berakhir jatuh dan pingsan. Kalau menurut versi cerita mereka seperti ini. Masih sama pakai sudut pandang orang pertama. Aku, Agus. Tapi sebelumnya maaf dulu ya kalau nanti ada kata-kata kasar. Biasa kalau cowok ngomong kadang gak tahu situasi. Wakak, kebetulan aku sama Roni malam itu. Dan Dimas dapat shift pagi sama Dian. Kita baru aja keluar dari ruangan laboratorium. Rasanya lega banget karena kerjaan udah selesai, tinggal balik ke ruang jaga buat nulis laporan seperti biasa. Ya karena jarak laborat ke ruang jaga lumayan jauh kalau jalan, kita putuskan buat naik sepeda fasilitas aja biar cepat. Lagian kalau nanti ada apa-apa kita juga bisa cepat tanggap. Spekulasiku gitu awalnya. Ada sekitar 5 sepeda. Aku sama Roni ambil satu-satu. Kemudian kita keluar ke arah lorong yang seremnya minta ampun kalau malam. Jadi sebelum sampai lorong, kita ngelewatin kayak ruangan loket pembayaran. Dan bentuk loket pembayarannya itu memanjang ke samping. Gambarannya gini, bilik satu bank ini, bilik sebelahnya bank ini dan seterusnya, ada sekitar 4 bank di situ. Tapi jadi satu ruangan, hanya terpisah sekat aja. Kok tumben ada satu bilik ruangan nama bank yang masih nyala lampunya, aku sama Roni berhenti, niatnya mau nyamperin. Apa mereka lembur apa gimana, karena biasanya setiap jam 3-4 sore itu sudah tutup. Sampailah kita di depan loket, aku panggil-panggil tapi gak ada jawaban. Kemudian aku ketok-ketok kaca loketnya juga sama, gak ada sahutan. Kok gak ada orang ya, Ron? Lah gak tahu, Gus. Coba masuk aja, siapa tahu lagi di ruangan yang biasa buat ngitung uang. Setelah kita satu pemikiran buat ngecek ke dalam, masuklah kita lewat pintu samping. Pas udah sampai dalam ruangan, aku sama Roni dengar ada mesin yang nyala. Bunyinya, ser gitu, kayak mesin penghitung uang. Aku mikirnya berarti masih ada orang di dalam lagi ngitung uang. Berarti ketika aku panggil-panggil tadi gak denger, itu karena bising suara mesin uang. Mungkin gitu logikanya, tapi kita gak berhenti sampai di situ aja, aku sama Roni mutusin buat nyamperin atau sekedar ngingetin aja, kok sampai selarut ini belum pulang. Sampailah kita di ruangan paling pojok, ruangan yang biasa buat ngitung uang. Karena di dalam ruangan itu mesin uangnya gak hanya satu aja, tapi ada banyak. Pintu juga kebetulan kebuka, jadi kita bisa lihat isi di dalamnya. Oh bener masih ada mas-mas duduk sambil ngeliatin mesin uang muter. Aku panggil tuh masnya. Tapi gak jawab. Aku panggil lagi dan gak jawab lagi. Masih sibuk banget ngitung uang kayaknya. Kita putusin buat balik aja, daripada ganggu. Pikirku gitu. Nah pas baru aja aku sama Roni berbalik dan mau melangkah, mendadak suara mesinnya mati dan ada suara ketukan di meja. Mungkin itu suara ketukan uang yang mau ditata. Udah selesai berarti ngitung uangnya. Aku tengok lagi ke dalam. Mak DEGGG. Spontan aku langsung lari membabi buta menuju pintu sambil ninggalin Roni. Dan ketika aku lari itu aku juga sedikit misuh tapi pelan. As pocong, gitu terus. Dan refleks kalau ketakutan gitu, udah pasti nih mata meleleh alias nangis. Pas Roni lihat aku lari ke setana itu, dia JG kaget ikutan lari. Gak tahu dia lihat apa enggak, namun cerita selanjutnya yang bikin aku sama Roni pingsan yaitu pas kita naik sepeda. Jadi aku sama Roni udah di luar ruangan, aku gak berani cerita, karena aku mikirnya, aku masih di dekat ruangan yang ada. Pocongnya tadi, aku sambet sepedanya sambil teriak ke Roni. Ayo cepet buruan pergi, sumpah, itu badanku gemeter banget saking takutnya. Nah pas kita udah keluar loket dan masuk lorong, seketika aku langsung menciut nyaliku. Bayangin aja, abis lihat pocong terus lihat lorong yang panjang agak gelap, gimana nantinya kalau di tengah-tengah perjalanan ada setan lagi, kan gak lucu. Pikiranku udah malang melintang, gak bisa jernih pokoknya. Intinya gimana caranya sampai ke ruangan jaga sana. Titik. Dan pas aku ngebut, Roni juga ikut panik. Itu udah pasti, deg-degan banget loh. Baru aja sampai pertengahan jalan, aku pelanin sepedaku, aku nengok ke arah Roni. Dan ini si paling epik lagi. Bener-bener bangsat, pocongnya gak main-main kalau nakutin. Tuh di atas Roni, pocongnya terbang,
jelas-jelas ngikutin kita pergi. Tanpa nunggu Roni sampai, aku udah duluan genjot sepedaku. Bodoh amat, mau Roni bilang apa nantinya, yang penting aku selamat duluan. Aku udah gak gubris lagi kalau di situ ketemu Putri sama Sasa lagi jalan di lorong, intinya aku mau menyelamatkan diri. Pas masih dalam keadaan ngebut itu, tiba-tiba aja dari belakang, Roni udah nabrak aja. Brak, gak lama, si Putri dateng. Aku sama Roni bangun dan kami nyari Pak Basuki buat minta tolong. Katanya Putri, Sasa pingsan abis lihat setan. Pas udah di ruangan perawat, Sasa kemudian sadar. Putri kemudian cerita kalau tadi mereka abis diliatin setan pasien yang lehernya bisa nengok ke belakang. Aku juga cuman lihat Putri sama Sasa aja di lorong tadi, gak ada siapa-siapa lagi. Lanjut besok ya guys. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.